Budget kalian gak nyampe 7 juta, tapi kepengen gadget yang portable, tapi bukan laptop. Terus apa? Ya, akhirnya setelah 10 tahun lebih, saya beranikan diri lagi untuk membeli produk Apple. Hai semua, balik lagi di YouTube. iPad mini 6, sebuah tablet dari Apple yang dimensinya itu ringkas dan punya dapur pacu kenceng. Itulah yang membuat saya lumayan tertarik waktu awal-awal iPad 6 itu rilis. Sekedar info aja, saya itu pengguna Android dan PC berbasis Windows. Terakhir saya punya Apple device itu kalau nggak salah 10 tahun yang lalu, iPhone 4S tahun 2012-2013. Jadi di video kali ini saya mau ngasih impresi iPad mini 6 yang barusan saya beli dari sudut pandang seseorang yang udah 10 tahun nggak pegang Apple device. So ini dia videonya. By the way, saya beli iPad mini 6 ini bekas dan garansinya internasional dengan kapasitas 60 GB WiFi only. Kondisinya itu baru dipakai 2 bulan yang lalu. Saya bilang baru dipakai 2 bulan tuh karena ya emang ini barang nggak dipakai semenjak dibuka. Cuma di charge terus masukin laci, charge lagi masukin laci gitu sama si pemilik sebelumnya. Di dalam paket penjualan ada iPad-nya itu sendiri, terus kita dapat manual book, terus surprisingly ada charger 20 watt dan kabel USB Type-C to Type-C. Tapi yang bikin nostalgia adalah stiker Apple-nya. Dulu stiker ini tuh barang yang sangat berpengaruh banget ke harga jual iPhone yang bekas. Bisa lebih mahal, selisih sekitar 150 sampai 200 ribu kalau ada stikernya ini. Nggak tahu sekarang hal itu masih terjadi atau enggak. Nah, langsung aja ke bagian desain iPad-nya. Kalau orang-orang di luar sana itu pada bilang ini desainnya udah mengikuti gaya flat desainnya iPad Pro. Kalau saya enggak, saya punya pandangan yang beda. Ngelihatnya ini tuh kotak kayak iPhone 4 dan iPhone 4S zamannya Steve Jobs masih hidup. Ya walaupun sekarang udah nggak ada home button, tapi saya rasa ini karena ukuran layarnya aja yang kecil, jadi seolah-olah bezelnya itu lumayan tebel. But that's okay, malah jadi ada pegangan untuk iPad-nya. Oh ya, alasan memilih ambil yang 64 GB karena saya udah ada SSD portable dan si iPad ini juga udah pakai port USB Type-C yang speednya itu lumayan kenceng, bahkan saya pakai buat ngedit video yang filenya ada di SSD itu langsung bisa dan gak ada masalah. Jadi daripada nambah budget buat beli yang 256 GB, saya rasa 64 aja itu udah cukup. Dan untuk memperirit pemakaian memori, saya nggak banyak install aplikasi-aplikasi yang aneh-aneh, toh semua bisa diakses pakai browser. Dan saya rasa akan lebih nyaman pakai browser kayak contoh Facebook, terus YouTube Studio, terus Tokopedia. Saya rasa itu akan jauh lebih enak ketika dipakai view-nya lewat browser yang tampilannya itu desktop. Nah, ngomongin tampilan desktop, iPad ini nggak bisa WhatsApp, jadi harus pakai WhatsApp web, dan untuk browser dari Safari harus disetting dulu supaya bisa request desktop version. Oke, berikutnya saya akan ngomongin pengalaman pada saat saya lagi main game. Pakai iPad mini 6 itu enak banget buat main game. Performanya itu ngebut, jos, dan nggak gampang demam, nggak gampang panas. Tapi di sisi lain, handling adalah hal yang paling membuat pengalaman main game itu jadi nyenengin dan nyaman. Nggak kecil kayak handphone yang harus deket ke mata dan gimana ya, nggak terlalu berat dan gede kayak ketika pakai tablet ukuran 10 inch ke atas. Jadi ukuran 8,3 di iPad mini 6 itu saya rasa itu adalah sweet spot banget untuk main game. Terus untuk kamera, depan sama belakang udah sama-sama pakai 12 megapiksel, dan khusus untuk yang depan itu udah ultra wide dengan kemampuan center stage. Center stage itu jadi bisa ngikutin wajah kita atau orang waktu pas FaceTime. Untuk kualitasnya ini udah bagus banget untuk level atau ukuran tablet yang mungkin akan sangat jarang banget ya dipakai buat foto-foto atau bahkan
ngevlog bikin video. Terus berikutnya hal yang menarik adalah volume button. Ini adalah hal unik, sebuah attention to detail dari Apple, yaitu membuat tombol volumenya itu dinamis dengan cara membuat arah kanan atau atas itu jadi volume up, sementara yang kiri atau bawah itu jadi volume down. Ini hal yang bikin nyaman untuk berbagai macam orientasi, mau kita posisinya portrait atau bahkan landscape, tinggal diputar-putar aja iPad-nya sesuai orientasi yang diinginin. Berikutnya, karena iPad 6 ini udah support pakai Apple Pencil 2 yang bisa nempel ke iPad-nya, maka saya kasih pen juga. Tapi bukan original Apple. Kenapa? Karena ya yang pertama budget itu terlalu mahal, dan yang kedua saya orangnya bukan orang yang mau gambar atau suka gambar, hanya nulis-nulis note aja. Jadi Gojodok Gen 12 saya sandingkan ke iPad ini. Satu-satunya alasan pen Gojodok Gen 12 yang saya pilih ya karena si penjualnya ngasih sepaket sama case dan pennya juga, dan untuk harga jatuhnya jauh lebih murah. Ya wes, akhirnya gas ambil semuanya. So jadi kesimpulannya gimana? Untuk harga 6 jutaan kecil, saya rasa ini akan jadi barang yang akan membuat produktivitas kalian itu sangat terbantu. Baterainya awet, performanya kenceng, terus ukurannya ringkas. Ya walaupun akan ada beberapa adjustment atau penyesuaian operating system OS untuk awal-awal penggunaan sebelum kalian terbiasa pakai iPad OS. Terus ini juga bukan device yang bisa ngegantiin laptop atau handphone ya, tapi lebih tepatnya akan mengisi gap di antara handphone dan laptop. Buat yang mau minang iPad ini, harganya udah murah banget untuk performa dan speknya, silahkan untuk bisa dipertimbangkan. Jadi gitu dulu untuk video kali ini. Thanks sudah nonton sampai akhir. Silahkan komen aja di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.